Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Termodinamika kelas 1A D3 jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknik Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran dan korelasi kesetimbangan uap cair isobarik untuk sistem biner dengan komponen siklopentana dan tetrahidrofuran. Sebelumnya, perkenalkan saya Safana Sejakila, absen 22. Dan berikut adalah anggota dari kelompok 1. Di sini, kami akan menghitung kembali kesetimbangan uap cair isobarik untuk komponen siklopentana dan juga tetrahidrofuran dengan metode hukum Raoult sederhana. Sebelumnya, kami mendapatkan data dari jurnal yang telah kami dapatkan. Berikut adalah data dari jurnal yang telah kami dapatkan. Di antaranya adalah suhu, X1, Y1, dan juga persamaan Antoine. Berikut adalah langkah pengerjaan. Sebelumnya, karena kami mendapatkan data X1 dan juga Y1, kami memutuskan untuk menghitung dengan metode Juti, di mana yang pertama yaitu dari data Y1 dan juga suhu eksperimen, kami mendapatkan data Y2 dan juga mengasumsikan T-trial, di mana data Y2 didapatkan dari 1 dikurangi Y1. Lalu setelah itu, kami menghitung P1 sat dan juga P2 sat dengan persamaan Antoine, di mana rumus dari persamaan Antoine yaitu log PI sat KPA sama dengan A dikurangi B per suhu plus C. Lalu, setelah mendapatkan data P1 sat dan juga P2 sat, kami menghitung P calculation, di mana P calculation didapatkan dari rumus 1 per Y1 kali P1 sat ditambah Y2 kali P2 sat. Lalu kita menghitung selisih, di mana rumus dari selisih yaitu P eksperimen dikurangi P calculation. Untuk P eksperimen yang terdapat pada jurnal yaitu 101,3. Berikut adalah data dari X1, Y1, P1 sat, P2 sat, P calculation, dan juga P selisih. Lalu, kita melakukan proses Gaussian untuk membuat P selisih tidak lebih dari 0 dan juga membuat asumsi dari sehingga nanti mendapatkan jumlah semua data selisih yang udah di trial. Yang selanjutnya itu mendapatkan data X1. Data X1 sendiri itu didapatkan dari Y1 dikali P calculation per P1 sat. Terus yang ke-6 itu membuat langkah gimana caranya kita bisa mengetahui suhu yang sebenarnya, sehingga kita nge-solver kembali dari untuk sacelnya itu diisi dengan sum dari semua P selisih yang ada pada data. Untuk value of-nya itu diisi 101,3 kPa. Untuk yang terakhir by change-nya itu diisi dengan T-trial yang akan dilihat suhu yang aslinya. Dan yang terakhir itu kita membuat tabel baru antara eksperimen dan calculation, lalu membuat grafik perbandingan antara eksperimen dan perhitungan. Berikut adalah data perhitungan kami yang kami lakukan, yaitu didapatkan data sebagai berikut. Dari data perhitungan yang kami dapatkan, kami dapat memudahkan pembacaan untuk pembuatan grafik sendiri, di mana grafik sendiri itu ada dua grafik. Yang pertama itu grafik eksperimen dan yang kedua itu grafik calculation. Grafik eksperimen itu grafik yang didapatkan dari jurnal. Untuk grafik calculation itu grafik yang didapatkan dari perhitungan kita. Dalam grafik sendiri itu untuk sumbu X-nya yaitu X1 sama Y1, untuk sumbu Y-nya yaitu suhu dengan satuan Kelvin. Dari grafik keduanya ini sangat menyimpang jauh, karena bisa dijelaskan dari pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan kepolaran, terus perbedaan densitas juga bisa, terus rumus molekulnya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa grafik ini larutan tersebut tidak bisa dihitung dengan hukum Raoult. Begitu, sehingga larut dari grafik calculation sendiri itu sangat menyimpang jauh dari grafik jurnal.
Untuk memperdalam dari pembahasan grafik tersebut, kita dapat menyimak pembahasan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniatri Yunata dari absen 24. Di sini saya akan menjelaskan apa itu larutan ideal dan tidak ideal menurut hukum Raoult. Yang pertama yaitu larutan ideal. Jadi larutan ideal adalah larutan yang mengikuti hukum Raoult secara sempurna dalam seluruh kisaran komposisi. Dalam larutan ideal, tekanan uap parsial masing-masing komponen sebanding dengan fraksi molnya di dalam larutan. Sebaliknya, larutan tidak ideal adalah larutan yang tidak mengikuti hukum Raoult secara sempurna, di mana tekanan uap total menyimpang dari nilai yang diprediksi oleh hukum tersebut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari larutan ideal dan tidak ideal itu sendiri. Ciri-ciri dari larutan ideal adalah interaksi antar molekul AA, AB, dan AB hampir sama. Delta H pencampuran sama dengan 0, artinya tidak ada pelepasan atau penyerapan kalor. Delta V pencampuran sama dengan 0, tidak ada perubahan volume saat dicampur, tidak terjadi deviasi terhadap hukum Raoult, tekanan uap total berbanding lurus dengan komposisi atau fraksi mol. Umumnya terdiri dari zat yang mirip secara kimiawi dan ukuran molekul, contoh benzena dan toluena atau N-heksana dan heptana. Selanjutnya yaitu ciri-ciri larutan tidak ideal. Interaksi AB tidak sama dengan AA atau BB. Terjadi perubahan entalpi saat pencampuran. Delta H pencampuran tidak sama dengan 0 atau bisa saja terjadi endoterm atau exotherm. Delta V pencampuran tidak sama dengan 0 atau terjadi perubahan volume. Mengalami deviasi terhadap hukum Raoult, yaitu ada deviasi positif, P total lebih tinggi dari prediksi, ada juga deviasi negatif, P total lebih rendah dari prediksi. Bisa juga membentuk titik azeotrop, yaitu titik di mana komposisi uap dan cairan sama. Contoh dari larutan tidak ideal yaitu ada deviasi positif seperti etanol dan aseton, ada juga deviasi negatif seperti air dan asam asetat. Baik, yang selanjutnya adalah struktur komponen dari siklopentana dan juga tetrahidrofuran atau THF. Yang pertama adalah siklopentana dengan rumus kimia C5H10. Senyawa ini terdiri dari 5 atom karbon yang membentuk cincin dan semua ikatannya adalah ikatan tunggal sehingga termasuk dalam golongan alkana siklik. Sedangkan di sebelah kanan ada tetrahidrofuran atau THF dengan rumus C4H8O. THF juga berbentuk cincin 5 anggota, tetapi yang membedakan adalah satu dari 5 atom tersebut merupakan atom oksigen yang menggantikan satu atom karbon. Kehadiran dari atom oksigen ini membuat THF bersifat lebih polar dibandingkan siklopentana. Kedua senyawa ini sering dibandingkan dalam studi larutan karena meskipun bentuknya mirip, sifat fisiknya cukup berbeda akibat perbedaan struktur tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan. Dalam percobaan ini diamati dua jenis grafik, yaitu grafik eksperimen dan grafik perhitungan atau kalkulasi, yang menggambarkan hubungan antara suhu dengan fraksi mol. Tujuan utama adalah membandingkan perilaku nyata campuran terhadap asumsi larutan ideal. Pada sistem ideal, hukum Raoult berlaku sempurna. Artinya tekanan uap total merupakan hasil penjumlahan linear dari fraksi mol dikalikan tekanan uap jenuh masing-masing komponen. Namun, pada grafik eksperimen terlihat bahwa kurva yang dihasilkan tidak menunjukkan hubungan linear sempurna seperti grafik kalkulasi. Hal ini menandakan adanya penyimpangan dari idealitas yang dapat disebabkan oleh yang pertama, interaksi antar molekul yang tidak seragam. Kedua, perbedaan gaya tarik-menarik antara molekul berbeda yang lebih lemah atau lebih kuat dibanding antar molekul sejenis. Perbedaan polaritas antara tetrahidrofuran dan siklopentana merupakan penyebab utama dari ketidakidealan ini. Tetrahidrofuran bersifat polar, memiliki pasangan elektron bebas pada oksigen dan dapat berinteraksi melalui gaya dipol-dipol atau bahkan ikatan hidrogen lemah. Sementara itu, siklopentana bersifat non-polar, dengan hanya gaya van der Waals sebagai gaya intermolekul utama. Akibat perbedaan polaritas ini, yang pertama, interaksi tetrahidrofuran dan siklopentana lebih lemah dibanding interaksi tetrahidrofuran atau siklopentana. Kedua, hal ini menyebabkan penurunan kestabilan fase cair campuran sehingga terjadi penyimpangan dari hukum Raoult.
Jadi, kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan dari perhitungan kesetimbangan objek antara siklopentana dan tetrahydrofuran tidak bisa dikerjakan dengan hukum Raoult sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.